Baik, selamat pagi, Dr. Atanto Wahyono, spesialis konsultan onkologi, Dr. Sumadir Lukman Anwar, MSc PhD spesialis bidang konsultan onkologi, rekan trainee dan residen. Saya Iman Hitama, hari ini akan mempresentasikan tentang kemoterapi dengan judul kemoterapi alkylating agent. Baik, yang pertama, sistemik terapi, yaitu terapi anti kanker yang terdistribusi untuk ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk mencegah kekambuhan dan metastasis jauh, kuratif apabila memungkinkan untuk sembuh, dan paliatif pada pasien yang dengan metastasis. Bagaimana cara kerjanya kemoterapi ini? Jadi sel kanker ini mempunyai defek kemampuan untuk merepair DNA. Namun sel sehat ini mempunyai kemampuan repair DNA yang efisien. Kemoterapi intermiten ini merusak baik sel sehat yang aktif bereplikasi dan sel kanker, tapi sel kanker tidak dapat memperbaiki diri secara cepat. Kerusakan DNA yang berat dapat menginduksi sel untuk mengalami apoptosis. Ini siklus sel, jadi pembelahan sel ini ada 4 fase. Ada fase G1, fase S, G2, dan mitosis. Dan obat-obat kemoterapi ini ada yang bekerja di masing-masing fase, ada juga yang bekerja di semua fase. Obat kemoterapi ini dibagi menjadi 2 kelas berdasarkan kerjanya pada siklus sel, yaitu cycle cell non-spesifik dan cycle cell spesifik. Untuk yang non-spesifik ini hanya aktif terhadap sel yang membelah atau istirahat. Dia efektif untuk tumor besar. Lalu contohnya adalah alkylating agent seperti yang saat ini, nitrosourea dan hormonal. Ini sering diberikan secaranya ada antimetabolit, vinalkaloid, asparaginase, dan karbasin. Lalu untuk alkylating agent sendiri, alkylating agent adalah ada kemoterapi yang tertua, pertama kali ditemukan karena saat Perang Dunia Pertama. Saat itu dengan mustard gas yang diketahui dia memberikan efek mielosupresi waktu itu, lalu dikembangkan lagi untuk menjadi agen kemoterapi yang awalnya untuk mengobati limfoma. Untuk mekanisme kerja alkylating agent, jadi ini dia nanti membentuk intermediate ion karbonium yang reaktif. Lalu molekul reaktif ini akan membentuk ikatan kovalen pada molekul lain yang memiliki kepadatan molekul yang tinggi seperti gugus fosfat, amin, sulfhidril, dan hidroksil. DNA yang merupakan target terapeutik dari alkylating agent memiliki gugus amin, oksigen, dan fosfat yang menjadi sasaran dari obat golongan ini. Atom nitrogen N7 dari guanin terutama sangat rentan terhadap serangan alkylating agent. Atom lain dari basapurin dan pirimidin yaitu N1 dan N3 dari hidrosin dan O6 dari guanin. Saat terjadi alkilasi itu terjadilah interstrand dan juga intrastrand crosslink yang akhirnya menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan DNA yang ini lalu dikenali oleh protein untuk mengaktifkan checkpoint yang mengakibatkan cell cycle arrest yang dimaksudkan untuk memberi waktu sel untuk memperbaiki kerusakan dan dapat bertahan hidup. Namun bila kerusakan DNA sangat ekstensif dan tidak dapat diperbaiki, terjadilah apoptosis atau program cell death. Ini adalah pembagian dari alkylating agent. Dari yang pertama ada alkyl sulfonat, ini adalah bendamustine. Ini digunakan untuk CLL, non-Hodgkin lymphoma, dan multiple myeloma. Lalu ada busulfan, digunakan pada transplantasi sumsum tulang. Lalu yang kedua ada metilmelamin. Ada yang pertama ada altretamin. Altretamin ini digunakan biasanya untuk ovarian cancer, namun bukan untuk lini pertama. Dia untuk paliatif.
Lalu ada Tiotepa untuk breast, ovarian, dan bladder cancer. Dan juga digunakan untuk bone marrow transplant. Lalu ada ya kelas nitrogen mustard, atau ada mecloretamin, dia digunakan untuk kemoterapi Hodgkin lymphoma. Lalu ada melvalan, ya untuk multiple myeloma, ovarian cancer, kadang untuk malignant melanoma. Lalu ada chlorambucil, digunakan untuk kemoterapi CLL. Lalu yang sering kita gunakan cyclophosphamide, ya untuk mengobati limfoma, leukemia, dan solid tumor. Dan juga ifosfamid digunakan untuk testicular cancer, breast cancer, NHL, sarkom, kanker paru, cervical, ovarian, dan bone cancer. Lalu ada nitrous urea. Nitrous urea contohnya ada carmustin, dia juga digunakan untuk glioma, untuk otak karena dapat menembus blood-brain barrier. Lalu ada streptozotocin, ini untuk kanker Langerhans. Lalu triasen, contohnya adalah dacarbazine, digunakan untuk malignant melanoma dan Hodgkin. Dan temozolomid untuk glioblastoma, astrocytoma, dan metastatic melanoma. Lalu untuk toksisitas, semua kemoterapi kebanyakan mengandung menyebabkan toksisitas. Yang paling sering adalah mual dan muntah. Lalu terjadi juga toksisitas pada sumsum tulang. Ini dapat mengenai semua elemen darah. Lalu ada alopecia, sering terjadi karena pada golongan ini sering terjadi karena cyclophosphamide, terutama saat dikombinasikan dengan vincristine atau doxorubicin. Dapat digunakan toniket atau ice pack pada kulit kepala ini untuk mengurangi keparahan. Lalu reaksi alergi seperti erupsi kulit, edema angioneurotik, urtikaria, dan anafilaktik. Lalu ada imunosupresi. Aglating agent ini menekan imunitas, ya, dengan paling kuat penekanannya adalah pada cyclophosphamide. Ini turunnya imunitas dan meningkatkan risiko infeksi. Lalu toksisitas pada ginjal dan kandung kemih, terjadi resistitis pada cyclophosphamide dan ifosfamid, dapat terjadi dengan gejala ringan sampai yang parah, hingga terjadi perdarahan masif. Ini disebabkan karena ekskresi metabolit toksik acrolein pada urin yang secara langsung dapat mengiritasi mukosa. Untuk keparahan dapat dikurangi dengan hidrasi yang adekuat dan irigasi kandung kemih dengan 2-mercaptoetan sulfonat atau mesna yang selama ini kita tahu, dan sering buang air. Mesna mempunyai sulfidril bebas yang berkonjugasi dengan spesial alkilasi dan mencegah sistitis. Mesna ini harus diberikan pada pasien yang mendapatkan ifosfamid dan cyclophosphamide dosis tinggi. Lalu untuk golongan nitrous urea dosis tinggi dapat menyebabkan toksisitas yang berujung gagal ginjal. Lalu bisa juga terjadi pneumonitis interstisial dan fibrosis paru. Contohnya adalah busulfan yang digunakan dalam jangka lama, dapat menyebabkan demam, batuk, sesak, tachypnea, dan cyanosis yang nantinya menyebabkan pulmonary insufficiency. Bila ini dihentikan, pengobatan dihentikan setelah terjadi gejala, kebanyakan kondisinya dapat memburuk dengan cepat. Lalu untuk melvalan, chlorambucil dapat menyebabkan fibrosis paru karena sitotoksisitas pada epitel paru. Lalu toksisitas gonadal, ini ada penurunan dari testicular germ cell dan aspermia. Tentunya ada melvalan dan cyclophosphamide, ini menyebabkan amenorrhea dan atrofi ovari. Lalu teratogenesis, pemberian aglating agent pada trimester pertama ini berisiko untuk terjadinya malformasi janin. Lalu obat kemoterapi ini juga dapat
menjadi karsinogenesis. Jadi ada kejadian kanker kedua yang disebabkan oleh kemoterapi. Yang paling sering adalah leukemia akut yang terjadi sekitar 1-4 tahun setelah pemberian obat. Lalu untuk toksisitas pada saraf dapat terjadi ini pada acetylcholine dengan dosis tinggi, dapat terjadi disfungsi central nervous seperti kejang, gangguan kesadaran, dan cranial nerve palsy. Lalu untuk ifosfamid dosis tinggi dapat menyebabkan neuropati perifer dan gangguan motorik dari ekstremitas distal. Toksisitas jantung juga dapat terjadi terutama pada usia di atas 50 tahun atau yang sebelumnya menerima antrasiklin yang kardiotoksik. Untuk penutupnya, saat ini eranya sudah era targeted therapy, alkylating agent yang dia tidak tumor spesifik, jadi perkembangannya mungkin akan lebih ke arah targeted therapy, jadi mungkin pengembangan obat-obat yang baru akan terhambat karena dia ini mempunyai toksisitas tinggi, indeks terapi yang sempit dan tidak stabil. Namun untuk kasus-kasus yang sulit diobati, alkylating agent masih mampu untuk membunuh sel kanker. Untuk referensi, mungkin sekian dari saya, mohon asupan. Jadi baik, terima kasih Dr. Rimawan atas presentasinya. Ya, monggo silahkan dari para peserta didik ada komentar atau konfirmasi atau pertanyaan. Monggo silakan, kita diskusi. Gak usah rebutan, ya. Gantian. Izin untuk bertanya. Ya, silakan. Yuk, keras ya. Yang terkait dengan samping tadi, pemakaian tourniquet kepala atau ice. Tekniknya dan mungkin selama ini bisa diterapkan. Baik, untuk aspek untuk mengurangi alopecia itu, jadi fungsinya dia untuk mengonstriksikan buluh darah, dok. Jadi obat-obat kemoterapi tidak terlalu banyak area itu. Untuk penggunaannya saat selama ini saya belum pernah lihat kalau di sini. Tapi kalau di TED itu ada dengan seperti tutup kepala itu, dok. Iya. Yes, baik. Jadi ini memang apa ya, hal yang lama tidak kita perhatikan ya. Kemarin pada ini kemoterapi breast itu memang diangkat lagi gitu untuk mengurangi alopecia akibat kemoterapi itu diberi ice. Nah, itu ice-pack-nya itu ada yang ice-pack biasa, ada yang memang sudah dibentuk mengikuti lengkung kepala gitu. Jadi bayangan saya kalau kita di sini mungkin dia pakai kompres gitu ya, itu seperti itu. Jadi logikanya itu mengurangi aliran darah yang ke kulit kepala, ya, sehingga karena debitnya ke kulit kepala berkurang, sehingga obat kemo yang sampai ke kulit kepala berkurang seperti itu. Kan pada acara yang kami ikuti itu penurunannya bermakna untuk mengurangi alopecia itu demikian. Oke, silakan ada yang lain. Monggo. Ini jadi ide mungkin ya, kita mungkin bisa buatkan kayak semacam kantong yang bisa diisi ice pack gitu ya.
Mungkin bisa tuh mengurangi akibat dari apa alopesianya. Mungkin yang lain silakan. Ada pertanyaan lain? Yes, kalau belum ada silakan dari konsulen monggo, Prof. Teguh, Dr. Kunta, Dr. Warjo. Mungkin ada pertanyaan atau konfirmasi atau tambahan? Iya, Dr. Tanto. Monggo, Dok. Iya. Ini kan mengenai algoritma agent ya, Pak Himawan. Bisa dengar? Maaf, Dok. Bisa, Dok. Bisa, Dok. Bentar. Gimana, dengar enggak? Terdengar, Dok. Udah, Dok. Oke. Ya. Kalau tadi untuk algoritma agent efek samping mengganggu kan salah satu sistemis ya. Iya, Dok. Dari yang sudah-sudah itu, kalau kita memberikan siklofosfamid itu, saya belum pernah menemukan efek samping sistitis ya. Tapi kalau ifosfamid memang sering, kalau pesannya kurang, itu jadi sistitis. Nah itu kira-kira kalau siklo bisa menyebabkan sistitis sampai dosis berapa, Dr. Himawan? Untuk yang ini, Dok, siklofosfamid dosis tinggi, Dok. Kalau yang ifosfamid, dosisnya tetap diberi mesna, Dok. Ya. Kalau siklo kan tidak kan ya? Untuk dosisnya yang di referensi yang saya baca tidak disebutkan untuk dosisnya, Dok. Tapi memang dibilang untuk dosis tinggi untuk yang siklofosfamid. Iya. Nah, kalau untuk ifosfamid itu pemberian mesnanya itu dosisnya bagaimana untuk melindungi ini kantong kemihnya? Maaf, Dokter. Itu untuk pemberian ifosfamid sudah jelas ya? Iya, Dok. Ya, Pertanyaan Dr. Kunta, bagaimana caranya melindunginya dari efeknya itu, sistitisnya? Bisa diberikan dengan mesna, Dok. Iya. Dosisnya Mesna berapa? Diberikan, ya, Dok. Dosis mesna perbandingan dengan dosis ifos yang dianut berapa untuk 60% dari dosis alkylating agent-nya, Dok, dibagi dalam dosis terbagi. Oke. Ya, terima kasih Dr. Himawan. Mohon izin Dr. Kunta. Iya. Nyun sewu. Kalau siklofosfamid di Devita itu memang dosis tinggi, biasanya dipakai untuk transplantasi susum tulang untuk membersihkan sebelum dilakukan transplantasi itu kalau di Devita dikatakan demikian. Terus kalau dosisnya saya lupa 100 atau 200 per 100 miligram per kilogram berat badan kalau tidak keliru itu untuk dosis yang digunakan untuk persiapan transplantasi sumsum tulang. Terus kalau dosis mesna itu yaitu yang mungkin bisa kita pelajari ulang bahwa kalau di Devita dijelaskan bahwa 60% dari alkylating agent yang diberikan, tapi dosis terbagi setiap 4 jam itu. Tapi di sana saya tidak bisa memahami apakah itu per 4 jamnya 60% atau 60% itu untuk keseluruhan karena dosisnya itu 60% dari alkylating dan itu kalau pemahaman saya setiap 4 jam di sana. Mungkin nanti
bisa dibuka lagi di Divita seperti itu. Ya, Dok. Itu dokter. Terima kasih Dokter Warja. Terima kasih dokter. Jadi memang pemberian mesna sebagai pelindung dari golongan amid ini ada dua metode pemberian ya dok, karena yang sering kita pakai itu yang ifosfamid. Ifosfamid itu ada dua cara pemberian, yaitu dosis continuous yang dulu kita rutin kerjakan. Itu mesnanya itu adalah ada mesna pendahulu, mesna pendamping, kemudian mesna pasca. Kalau menggunakan dosis continuous, cara continuous itu kita memberikan dosis mesnanya memang jauh lebih tinggi dari dosis ininya dok, obat ifosfamidnya, yaitu 170%. Karena 20% mendahului, 100% mendampingi, dan 50% setelahnya. Itu untuk yang continuous, mungkin karena terus-menerus. Nah, ini dosis mesna 170% ini sejak beberapa waktu yang lalu sudah tidak dijamin oleh BPJS, sehingga BPJS menggunakan 60%. Dengan demikian, maka kami menyesuaikan dokter menggunakan 60% dari dosis ifosfamidnya, maka yang bisa diterapkan secara aman sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan adalah menggunakan dosis terbagi menjadi 4 hari, di mana ifosfamidnya dibagi menjadi 4 hari, sehingga mesnanya juga mengikuti 4 hari dari pemberian ifosfamidnya. Dengan demikian masih cukup aman untuk melindungi dari cederanya. Niko yang update-nya mengatakan dok, jadi kita tidak lagi menggunakan continuous, tapi sudah menjadi terbagi menjadi 4 hari untuk pemberian ifosfamid pada kasus soft tissue sarkoma. Itu sudah kita buatkan protokol tertulisnya dok, mengatakan untuk perkembangan pemberian ifos dan pendampingnya mesna. Mengatakan dokter. Ya. Itu yang kemarin dibicarakan Dr. Artanto ya. Sebagai masukan ya, itu yang biasa kita gunakan, kita pakai ya, karena BPJS sekarang restrisinya luar biasa. Kita mau menggunakan apa yang sesuai dengan diagnosis, kadang-kadang dia mengambil kesempatan atau memakai kontradiktif yang mungkin bisa mengurangi pemakaian obat ya. Saya terima kasih Dokter Himawan, itu saya sebetulnya bagus sekali untuk pengenalan nama-nama obat, karena kita tidak familiar, akhirnya kita tidak ngerti itu golongannya apa, dan ini merupakan terobosan kita untuk mempelajari lebih jauh agent-agent yang memang sering kita gunakan tapi kita tidak ngerti bekerjanya bagaimana. Cuman bisakah itu disederhanakan untuk dalam arti mekanisme kerjanya supaya kita lebih gampang untuk memahami, karena kalau kita membaca sendiri mekanisme kerja rasanya ada enggak satu YouTube apa yang memudahkan kita untuk pemahaman gitu Dokter Imaman? Animasi ya dok, maksudnya dok? Ya, saya baca ada dokter. Bayangkan sendiri agak susah. Tapi di YouTube ada dokter. Mungkin akan lebih gampang untuk memahami. Ada dok, animasi di YouTube yang menjelaskan tentang cara kerja masing-masing golongan kemoterapi ini, ada dok. Ya, mungkin itu bisa di-share gitu supaya kita sambil kita menghafalkan obat-obat kayak tema sulamid golongan triasin itu ya. Itu kan sering dipakai, ternyata dari teman sejawat kaum sering pakai itu. Kalau memang semuanya sudah tidak bisa, pakai itu untuk kasus-kasus yang melanoma atau mungkin soft tissue sarkom. Dan kita jarang pakai itu. Sehingga kita terbiasa familiar dengan obat-obat yang
tersedia di sini. Karena kasusnya banyak, kelompoknya banyak sekali pada unkilating agent itu. Kalau kita bisa memahami mekanisme kerja dan jenis agent yang ada, mungkin kita menjadi lebih familiar. Itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Warjo. Mungkin ada dari senior lain, Dokter, monggo silakan. Monggo, ada masukan lagi atau pertanyaan lagi? Dokter Lukman, mungkin Dok, ada masukan Dok? Ya, Dok. Kalau untuk ini kan yang khusus alkylating agent ya, Dok, ya? Iya. Untuk alkylating agent itu kan prinsip kerjanya menambahkan bus alkyl pada DNA, rantai DNA, sehingga terjadi cross-link atau terjadi kerusakan DNA, baik itu single atau double strand. Mungkin bisa ditunjukkan gambarnya. Nah, tapi yang termasuk dalam ini memang ada beberapa, termasuk nitrogen, mustat, atau yang lain tadi, ifosfamid, sikofosfamid, dan lain-lainnya. Nah, termasuk ini juga ada golongan kemoterapi yang merusak DNA, mirip aksinya, tetapi tidak memberikan kerusakan. Misalnya platinum base, gitu, Dok. Kalau kira-kira efek sampingnya tadi kan di ginjal ya, kalau efek samping antara yang alkylating sama platinum base itu juga hampir sama ke ginjal. Itu kira-kira karena apa? Mungkin biar kita bisa mengingat terus bagaimana kita menghindari atau mengurangi efek sampingnya. Misalnya kita menggunakan ifosfamid, menggunakan mesna, karena ifosfamid itu metaboliknya bisa menyebabkan aldehid ya, deoksy sehingga dia menyebabkan akut tubular nekrosis. Nah, kalau platinum misalnya itu menyebabkan apa kira-kira di ginjal, sehingga kita bisa gimana menghindarinya, kemudian pengaturan dosisnya atau penyesuaian dosis pada pasien dengan predisposisi penyakit ginjal. Monggo, Dr. Himawan. Ada tanggapan? Cukup ya. Nah, baik. Mungkin ada yang lain lagi? Monggo, sambil menunggu coba Dr. Himawan lihat ya daftar obatnya tadi. Daftar obatnya. Jadi daftar obatnya. Jadi setelah tim PP Praboi melakukan rekap dan membuat standarisasi kemoterapi, maka ini beberapa alkylating agent itu mulai banyak dipakai kembali sebagai first line. Coba obat mana yang sering kita pakai. Jadi coba yuk slide-nya. Jadi kita akan mengenalinya. Nah, jadi tahapan belajar agent kemoterapi itu ada 3 atau 4. Nomor 1 belajar golongan. Ini yang sudah disampaikan Dr. Himawan, ini belajar golongan. Dengan belajar golongan itu kita mengenali karakteristik kerja dari golongan tersebut. Nah, setelah itu, setelah golongan-golongan, kita belajar namanya monodrug ya, atau satu-satu. Jadi satu obat itu nanti kita kenali, oh obat ini indikasinya ini, karakteristiknya begini, ya, farmakokinetik, farmakodinamiknya seperti ini, efek sampingnya seperti ini. Terus cara memberikannya bagaimana? Ya, itu namanya monodrug atau istilahnya monograf. Monograf adalah gambaran dari obat itu sebagai satu agent. Setelah itu kita masuk ke dalam regimen. Kemudian di dalam regimen adalah kombinasinya.
kombinasi dari monograf tadi dikombinasikan seperti apa. Ya, setelah itu baru kita masuk. Setelah kita mengenal regimen, kita membuat protokol, ya, protokol pemberian. Nah, setelah protokol, di dalam protokol itu ada yang namanya cara pemberian. Nah, jadi kita akan lihat ya, yang namanya protokol itu lebih kompleks, lebih komprehensif dari cara pemberian. Sering sekali kita selama ini saya keliru dulu mengatakan protokol itu sebetulnya yang saya sebut protokol itu ternyata cara pemberian atau drug administration seperti itu. Nah, padahal kalau protokol itu di situ ada apa termasuk cara menghitung apa syarat-syaratnya, persiapannya, indikasi kontraindikasi, baru di terakhirnya drug administration. Itu namanya yang disebut dengan protokol pemberian, ya. Itu. Jadi itu adalah beberapa langkah yang biasanya dibicarakan pada pemberian kemoterapi. Nah, disitulah dibicarakan juga di dalam protokol itu apa namanya, bagaimana kita melakukan penyesuaian. Obat protokol ini akan berimbas kemana? Ke renal, hepatal, atau ke darah. Kemudian ada penyesuaiannya. Kalau penyesuaian, bagaimana cara menyesuaikannya? Mana yang turun yang bisa ditoleransi, mana yang harus drug dosage adjustment. Itu protokol seperti itu. Nah, coba dilihat Dr. Himawan, yang sering kita pakai mana? Selama ini yang sering dipakai adalah ya ini fosfamid dan siklofosfamid sering kita pakai pada apa ini, regimen apa? Regimen apa yang sering kita pakai? Untuk siklofosfamid biasanya pada NHL dok, dengan R-CHOP. Terus apa lagi? Ifosfamid biasanya ada golongan dosa ifosmesna untuk sarkom. Lagi. Gabasin ya. Gabasin hampir dipakai untuk kasus melanoma, tapi kebanyakan belum pernah sampai saat ini. Ada yang lebih sering dipakai nggak? Ada yang lebih sering dipakai? Regimen apa yang menggunakan alkylating? Siklofosfamid dok. Apa? Siklofosfamid untuk NHL dok. Lebih sering lagi dipakai pada apa? Chamamid dok. Lupa ya. Acemat dok. Iya. Selain itu apa lagi? Regimen apa lagi? Ya, alternatifnya ya. Itu setelah ada guideline, kita memang sekarang sering menggunakan itu kembali back to basic, ke first line, menggunakan AC, menggunakan CAF, menggunakan CEF, ya. Kali-kali itu makanya sekarang penggunaannya jadi banyak lagi. Ya. Saya kira demikian dari saya, ya. Monggo nanti tahapannya tadi ya, grup, ya, kemudian monograf, kemudian regimen, kemudian protokol. Jadi, saya kira demikian. Mungkin Prof dan Dokter ada tambahan sebelum kita tutup? Maaf, Dokter Artanto. Monggo, Dok, silakan. Iya, terima kasih. Itu tadi usulan yang bagus, kita menjadi tahu apa yang disampaikan Dokter Artanto. Berarti kalau misalkan kita bicara sekarang pengelompokan secara besar, alkylating agent kemudian terdiri dari kelompok-kelompok tadi, ada ceriasin dan lain sebagainya, itu nitrogen mustard itu kalau misalkan mau di apa tadi namanya monograf ya, monograf. Yeah.
Saya setuju itu karena itu pembahasan per topik berarti ya. Tapi untuk kasus-kasus yang sering dipakai gitu aja ya dokter ya. Iya dok. Iya dok. Yang menjadi kasus yang sering dipakai, yang sering kita pakai supaya itu perlu enggak dokter itu nanti mekanisme kerja untuk khusus untuk itu sendiri gitu. Iya dok. Saya dok nggak tahu dok. Di farmakodinamiknya. Enggak apa-apa, kita sambil belajar tiap hari nanti lama-lama kan menjadi kenal gitu loh. Gitu. Ya, bagus sekali ini. Saya setuju sekali karena di teman sejawat sudah mempelajari kayak gini itu hampir setiap hari kita perlu buka lagi supaya kita juga bisa setidaknya kita memahami obat yang kita pakai. Tapi mungkin Dr. Juna join enggak ini ya? Join. Ya, Dr. Juna itu beliaunya sempat pernah cerita bahwa siklofosfamid itu dari pengalaman beliau itu tidak efeknya kurang gitu. Mungkin ada apa ya berdasarkan pengalaman Dr. Juna sebagai tambahan untuk kita karena memang kenyataannya kalau misalkan kita berikan biasanya beliau misalkan C-nya siklofosfamid itu biasanya diganti C untuk karboplatin. Mungkin ini bisa disampaikan Dr. Juna. Oh, mungkin baru operasi. Oh iya. Ya dah, itu kira-kira Dr. Artanto. Saya setuju sekali dan kita belajar bareng supaya kita menjadi kenal. Ya, terima kasih. Monggo. Iya, terima kasih dok. Yang saya kalau karboplatin itu termasuk golongannya platinum gitu, jadi karboplatin. Iya. Iya. Iya, mungkin ada yang lain dari Prof. Dokter. Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Ya, terima kasih Dr. Himawan presentasinya. Ya, jadi ditambahi, dilengkapi ya. Kemudian terima kasih Prof. Maaf, untuk minggu depan apa Dr. Artanto? Enaknya. Monggo bisa monograf, bisa. Kemarin masih ada PR yang mikropapilari karsinoma, dok. Ya. Oh, iya. Ya. Pada World Tour World Carcinoma Thyroid Congress kemarin, WCTC 4, itu juga ada satu sesi pembahasan tentang mikropapilari karsinoma. Ya. Ya. Ya, monggo. Mungkin. Ya. Bisa. Terima kasih. Nanti mungkin diskusi lagi mengenai topik yang akan kita bicarakan di minggu depan ya. Mungkin dari teman-teman trainee ya. Yang terbagus apa gitu nanti. Ya. Itu terima kasih Dr. Artanto. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat belajar. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Artanto, Dr. Punta, Dr. Lukman, Prof. Teguh. Selamat pagi.